Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktavia Des Permana dari kelas 11 TKJ 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang TJKN 5, yaitu penjelasan konsep dasar instalasi jaringan nirkabel, mulai dari konfigurasi, kekuatan sinyal, hingga langkah-langkah keamanannya. Yang pertama ada konsep dasar instalasi jaringan nirkabel. Instalasi jaringan nirkabel adalah proses menyiapkan sistem komunikasi data tanpa kabel yang memungkinkan perangkat-perangkat seperti laptop, smartphone, printer, dan kamera terhubung ke jaringan dan internet menggunakan sinyal radio. Instalasi ini mencakup perencanaan lokasi perangkat, konfigurasi teknis, dan pengamanan jaringan. Yang dua, konfigurasi jaringan nirkabel. Beberapa elemen penting konfigurasi meliputi penempatan akses point atau router harus diletakkan di posisi sentral dan terbuka untuk cakupan sinyal yang merata. Hindari sudut ruangan, lantai bawah tanah, atau tempat tertutup. SSID atau Service Set Identifier, nama jaringan WiFi yang biasa ditampilkan ke pengguna, bisa disembunyikan untuk keamanan tambahan. Kedua ada channel dan frekuensi. WiFi bekerja di frekuensi 2,4 GHz dan 5 GHz. Pengaturan channel penting untuk menghindari interferensi dari jaringan tetangga. Yang tiga ada DHCP versus IP statis. DHCP atau Dynamic Host Configuration Protocol secara otomatis memberikan IP ke perangkat. IP statis digunakan untuk perangkat tetap seperti printer atau kamera keamanan. Bandwidth dan QoS, Quality of Service. Pengaturan QoS memungkinkan prioritas untuk aplikasi penting, misalnya video call bit tinggi dari download. Ketiga ada kekuatan dan cakupan sinyal. Faktor yang mempengaruhi jarak dari HP. Sinyal menurun seiring jarak, terutama di bangunan bertingkat. Yang kedua ada penghalang fisik, dinding beton, logam, dan perabotan besar menyerap atau memantulkan sinyal. Tiga, jenis antena. Antena omnidirectional menyebar sinyal ke segala arah, sedangkan directional fokus ke arah tertentu. Repeater atau mesh network digunakan untuk memperluas jangkauan sinyal di area besar. Pengukuran kekuatan sinyal diukur dalam dBm atau desibel miliwatt. Semakin mendekati 0 semakin kuat, misalnya 40 dBm sangat kuat dan min 80 dBm lemah. Yang keempat ada langkah-langkah keamanan jaringan nirkabel. Keamanan sangat penting untuk mencegah penyusupan, pencurian data, dan akses tidak sah. Berikut langkah-langkahnya. Pertama, gunakan enkripsi WPA2 atau WPA3. Hindari WEP atau WPA lama karena mudah dibobol. 2. Ganti SSID dan password default. SSID default mudah dikenali dan password pabrik biasanya lemah. 3. Gunakan password kuat. Kombinasi huruf besar, kecil, angka, dan simbol minimal 12 karakter. 4. Nonaktifkan WPS atau Wi-Fi Protect Setup. Meski praktis, fitur ini rentan terhadap serangan brute force. 5. Batasi akses berdasarkan MAC address. Opsional. Hanya perangkat tertentu yang diizinkan terhubung, meskipun ini bisa diakali oleh pengguna berpengalaman. 6. Ada perbarui firmware router secara berkala untuk menutup celah keamanan dan mendapatkan fitur baru. 7. Gunakan GUES network atau jaringan tamu, memisahkan akses pengunjung dari jaringan utama untuk mencegah potensi ancaman. 8. Ada matikan SSID broadcasting, menyembunyikan nama jaringan dari publik, meski tidak sepenuhnya aman karena tetap bisa terdeteksi oleh software tertentu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.